sampai saat ini. Saat ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari kuasai setiap hati kami, kuasai setiap kehidupan kami yang sedang mengikuti ibadah saat ini, dimanapun kami berada. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, menjadi suatu dasar yang sangat penting dalam kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk kami menjalani setiap hari dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran ini, hamba berserah dan menyerahkan diri ke dalam tuntunan dan pimpinan-Mu. Segala macam kuasa, apapun pikiran yang ingin mengganggu kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga seluruh fokus pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Shalom. Salam. Ya. Terima kasih ya. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang ketika saya dikasih kesempatan, saya mulai merenungkan firman Tuhan apa yang akan saya bagikan, akan saya sharekan kepada teman-teman sekalian yang tentu diawali dari kehidupan saya yang menguatkan saya. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama, kita akan belajar di bawah sebuah tema yang sudah dibagikan di grup, di flyer yang telah dibuat, yaitu God is my shield. God is my shield. Ini suatu, aku temukan judul ini berawal dari sebuah suatu lagu yang benar-benar saya senang mendengarkannya dan menguatkan saya. Kalau kita sering mendengarkan lagu-lagu Engkaulah Perisaiku, itu salah satu yang sering saya dengarkan, sehingga ketika saya mengambil tema ini juga yang menguatkan saya, dan tentu menguatkan setiap teman-teman muda yang mengikuti Zoom atau ibadah pada malam hari ini. God is my shield. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-114. Mazmur 119 ayatnya yang ke-114. Kalau sudah ada yang menemukan bisa lambaikan tangannya lewat yang ada di situ. Kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-114. Saya ingin minta satu orang untuk membacakannya. Mungkin saudari RC Kristantian dari Bali. Silakan. 119 ayat 104. Demikian firman Tuhan, aku beroleh pengertian dari tita-titamu, itulah Mazmur. Ya. 119 ayatnya yang ke-114. 114. Iya. Firman Tuhan, engkau persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Ya, terima kasih untuk saudara RC dari Bali. Saya ingin satu orang laki-laki lagi dari Jakarta. Saya minta kesediaan Kak Obed mungkin untuk membacakan sekali lagi ayat yang akan kita renungkan bersama-sama, Mazmur 119 ayatnya yang ke-114. Silakan Kak. Kak Obed, ada ya? Kak Obed ada? Oh, kalau Kak Obed coba minta kesediaan saudara Yeskiel Mega bisa membacakan sekali lagi firman Tuhannya. Silakan saudara Yeskiel Mega. Dibacakan sekali lagi ayatnya.
Mazmur 119 ayat 111. Ya. Engkaulah pertu dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Ya, terima kasih, Saudara Yehezkiel. Ya, sekali lagi saya bacakan Mazmur 119 ayatnya yang 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Ini adalah suatu ayat yang akan menjadi perenungan untuk kita bersama-sama dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. God is my shield, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Tuhan adalah perisaiku. Teman-teman muda sekalian, kalau kita lihat Mazmur 119 ini adalah satu pasal yang boleh dikatakan suatu pasal yang terpanjang dalam Alkitab, yang memuat ada yang tahu berapa ayat dalam Mazmur 119 ini? Saya yakin kalau yang baca Alkitab pasti tahu berapa 150 pasal. Berapa ayat Mazmur 119 ini? Karena satu ayat pasal yang terpanjang. 176. Berapa? 176. Oh iya, berarti kita ini sering membuka Alkitab jadi tahu. Oke. Mazmur 119 adalah satu pasal yang terpanjang dalam Alkitab karena memuat 176 ayat yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-176, tetapi akan menjadi kita perenungan untuk kita pada malam hari ini hanya satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-114. Mazmur, kalau kita lihat kitab Mazmur ini pada dasarnya adalah sebuah syair, atau kitab Mazmur ini adalah suatu kitab puisi yang berbentuk kesaksian pribadi dari para penulisnya. Saya ingin bertanya, siapa yang menuliskan Mazmur ini? Ada yang tahu? Izin dicoba Kak, kalau nggak salah Daud ya. Oh ya, kalau nggak salah Daud ya. Ya, benar jawabannya. Ini ditulis oleh Raja Daud yang merupakan berisi tentang kesaksian pribadi dari Raja Daud sendiri. Bagaimana pengalamannya dia bersama dengan Tuhan dari awal dia dipilih hingga menjadi Israel pada waktu. Teman-teman muda sekalian, shield atau perisai artinya ada pelindung. Perisai memiliki arti lain yaitu menyelamatkan atau melindungi. Jadi inilah yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud pada waktu itu. Ketika Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi perisainya, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi pelindungnya, yang menyelamatkan dia, inilah suatu ungkapan kesaksian pribadi Raja Daud. Sehingga dia tuang dalam kitab Mazmur ini. Teman-teman sekalian, lihat jelas balik tentang pemazmur yang Raja Daud, bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya sangat luar biasa. Kalau kita baca dari awal dari 1 Samuel, di situ perjalanan bagaimana Daud dipilih oleh Allah menggantikan Saul dan dilantik oleh Nabi Samuel. Suatu hal yang proses yang begitu panjang. Tapi kalau kita baca bersama-sama perjalanan Daud, apa yang dia lakukan? Dia selalu bernaung di dalam Tuhan. Perisainya adalah Tuhan. Sehingga setiap hal proses yang dia lewati, semuanya itu di dalam ini teman-teman muda sekalian. Kalau kita lihat di ayat yang 114, engkaulah persembunyianku. Kalau kita mau lihat kisah Daud ketika dia bersembunyi dari kejaran Raja Saul pada waktu itu. Karena Saul sangat benci kepada dia. Karena Saul udah tahu bahwa Daud yang akan menggantikan dia untuk menjadi raja. Karena Saul dia tidak taat kepada Allah pada waktu itu. Lalu apa lagi yang terjadi dalam kehidupan Daud? Ketika Daud melawan Goliat pada waktu itu. Dia bertarung melawan orang Filistin yang begitu besar pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Daud berada dalam perlindungan Tuhan. Daud berada di dalam perisai
Tuhan pada waktu itu. Inilah sehingga Mazmur ditulis sebagai wujud ungkapan Daud dalam bentuk pujiannya dan doanya kepada Tuhan. Suatu hal yang sangat luar biasa ya teman-teman muda kalau kita sering membaca Mazmur ini, syair-syair atau puisi yang sangat menguatkan. Teman-teman muda sekalian, pemazmur atau Daud dari ayat yang kita baca bersama-sama ayat yang ke-114, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Pemazmur atau Raja Daud sedang mengajarkan ada beberapa hal dalam kehidupannya. Kalau kita lihat ayat 114a di situ, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Jadi Raja Daud atau pemazmur menyadari bahwa Tuhan adalah tempat yang tepat dan benar dalam kehidupannya. Lalu bahwa hanya Tuhan yang mampu melindungi dirinya sebagai perisai kehidupannya. Inilah yang dirasakan oleh Raja Daud. Kalau kita lihat di ayat yang ke-114b, di situ dikatakan, aku berharap kepada firman-Mu. Jadi sini sedang mengajarkan bahwa untuk hidup selalu berharap, selalu bersandar, selalu bergantung kepada Allah yang hidup. Bahwa hanya firman-Nya itulah dasar hidup ini. Jadi inilah yang menggambarkan suatu kehidupan Raja Daud. Benar-benar dia menyadari kehidupannya. Bahwa semua yang dia alami, semua proses yang dia izinkan untuk dia lewati sehingga dia sampai menjadi Raja Israel pada waktu itu, semua di dalam perlindungan daripada Tuhan. Teman-teman muda sekalian, inilah yang akan menjadi perenungan bagi kita. Kita belajar dari salah satu raja yang begitu besar di Israel pada waktu itu, yaitu Daud. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama teman-teman muda sekalian. Why shall God be our shield? Atau mengapa Allah harus menjadi perisai kita? Atau mengapa Allah harus menjadi pelindung kita? Penyelamat kita. Ini sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama sebagai orang-orang muda saat ini. Sebagai orang-orang yang percaya saat ini. Daud telah menjadi kisah nyata bagi setiap kita. Bagaimana Allah adalah perisainya dalam hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Inilah pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mengapa Allah harus menjadi perisai kita? Ada yang bisa menjawab? Mengapa Allah harus menjadi perisai kita? Silakan bagi teman-teman, mengapa Allah itu harus menjadi perisai kita? Silakan Kak Adriana. Karena Tuhan adalah pelindung yang bisa melindungi dan mengontrol kehidupan kita manusia. Amin. Siapa lagi? Silakan. Terima kasih, Kak Adri. Masih ada lagi? Oke, Shalom. Di sini saya Mengapa Allah harus menyelesaikan kita? Ya, seperti yang dikatakan oleh Kak Adri tadi, bahwa kenapa Allah harus menjadi perisai kita? Memang itu penting dalam kehidupan kita. Itulah dasar pedoman bagi kita. Hanya di dalam Allah kita mendapat perlindungan dalam kehidupan ini. Teman-teman muda sekalian, keadaan yang sedang kita alami saat ini, masalah yang sedang terjadi saat ini, apalagi pandemi yang sudah berapa lama ya, sudah mau hampir 1 tahun lebih, belum berakhir. Berbagai macam masalah lain sedang terjadi saat ini. Kesempatan bagi setiap kita diajarkan bagaimana respon kita, bagaimana wujud kehidupan kita. Kalau kita katakan saya orang percaya, apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan? Kalau kita katakan bahwa Tuhan adalah perisai kita, shield itu atau God is my shield, apa yang harus saya lakukan ini? Dalam kali kesempatan yang Tuhan kasih, kita tidak tahu dalam kehidupan saat ini atau sedetik lagi.
Teman-teman, ada yang bisa matikan mikrofon? Inilah yang harus menjadi perenungan kita. Mengapa Tuhan adalah perisai kita? Alasannya, karena hanya di dalam Allah lah ada ketenangan. Di dalam Allah lah ada kedamaian bagi setiap orang-orang yang selalu hidup di dalam Tuhan. Atau sebagai orang-orang muda yang menganggap dirinya saya percaya kepada Tuhan, maka hal itu harus dia buktikan dalam kehidupan ini. Ada beberapa faktor yang menghambat kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah perisai kita. Yang pertama, kita selalu bertindak sendiri. Tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Terkadang kita selalu mengandalkan diri kita. Akulah yang paling hebat. Saya bisa untuk melakukan ini dan itu. Terkadang kedagingan kita selalu muncul. Sehingga kita lupa bahwa yang sebenarnya adalah perisai itu adalah Allah. Kita lebih menganggap karena kita punya segalanya, kita punya kemampuan yang luar biasa, sehingga kita bertindak sendiri. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan hal yang akan terjadi jika kita hidup tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Inilah beberapa faktor karena kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang-orang muda saat ini. Faktor kedua, kita menjadi sombong dengan kemampuan kita. Sombong sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita melupakan Tuhan. Berikut, kita khawatir. Ada keraguan dalam kita, dalam kehidupan kita. Memang menjalani kehidupan ini tidak mudah. Kadang kekhawatiran itu sering terjadi. Itu juga yang saya alami. Tapi jangan hal itu menjadi suatu hal yang dominan dalam hidup kita atau menjadi hal yang besar. Sehingga kita melupakan bahwa ada Tuhan yang lebih besar, yang jauh lebih besar, yang menjadi perisai. Terus itu kita kecewa. Belum dikabulkan oleh Tuhan. Sikap perbuatan kita. Kadang itu menjadi faktor menghambat dalam kehidupan kita. Untuk kita hidup di dalam Tuhan. Malas berdoa. Ini yang sering terjadi sebagai orang-orang muda. Kalau kita udah capek, langsung tidur saja. Nah, kalau ada masalah, ada sakit, baru kita mulai berdoa. Kadang kita lupa bahwa ini salah satu hal yang sangat penting sebagai orang-orang yang percaya. Berikutnya, faktornya, kita sering lalai merenungkan firman Tuhan. Ada berapa dari kita yang hadir malam ini, yang lewat Zoom ini, yang suka membaca firman Tuhan? Terkadang kita susah ya membaca firman Tuhan. Lebih enak kita bangun itu, kita buka chat, balas teman chat, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Faktor-faktor yang menghambat seharusnya kita mengingatkan bahwa Tuhan perisai kita, tapi membuat itu kita jauh. Karena kita lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, kedagingan kita dalam kehidupan ini. Ini suatu faktor, beberapa faktor menjadi perenungan bagi kita yang sering kita lakukan. Kalau saya renung kebenaran firman Tuhan ini, kadang saya juga sering lakukan. Kalau udah benar-benar capek, pasti lupa berdoa, lupa baca firman. Terkadang tindakan kita mengecewakan orang lain. Yang saya berbuat ini ya sudah untuk saya. Kan kita sebagai orang muda seperti itu. Kita bertindak sendiri. Itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, ketika dikatakan God is my shield, atau Tuhan adalah perisai kita, maka ada cara yang harus kita wujudkan dalam kesempatan saat ini. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah perisai kita. Yang pertama, sikap hati kita untuk datang kepadanya. Ini sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Jangan kita sepelekan atau jangan kita anggap ini suatu hal yang simpel atau sederhana. Sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya sebagai perisai dalam kehidupan.
respon ketika pada seperti yang kita ingat saat ini. Saya tidak tahu teman-teman karena dari tempatnya masing-masing. Jadi kalau berbicara ini kayak agak asing aja gitu. Saya berbicara sendiri. Tapi kita yakin dan percaya ketika kita ada di tempat kita masing-masing, Tuhan sedang melihat respon hati kita, sikap hati kita ketika kita datang kepadanya, ketika kita mau beribadah kepadanya, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah perisaiku. Sikap yang berikutnya, adanya kerinduan pada Tuhan. Jadi rindu itu bukan sekedar rindu saat ini, tapi ada kerinduan setiap detik dalam kehidupan. Haus untuk datang kepada menyadari bahwa ada Tuhan sebagai perisai dalam kehidupan saya. Cara yang berikutnya, kita harus peka akan Tuhan dalam hidup ini. Hai orang-orang muda, dimanapun kita berada, kita mau sembunyi sampai kemanapun. Walaupun teman kita tidak tahu, kita seorang diri saja yang tahu. Kita harus menyadari, ada Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bertindak, kita berpikir, kata pun, kita harus melihat, saya tidak sendiri. Perisai saya ada Tuhan dalam kehidupan, maka akan diwujudkan dalam kehidupan saya. Berikutnya, komitmen hidup di dalamnya. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Komitmen di dalam Tuhan. Bukan aja komitmen kepada mungkin pacar kita, teman kita, hubungan kita dengan orang lain, atau pekerjaan kita, tidak sebatas itu. Tapi yang paling penting dalam kehidupan, bagaimana komitmen kita untuk hidup di dalam Tuhan. Ketika kita katakan bahwa Tuhan adalah perisaiku, God is my shield, maka kita akan membangun suatu komitmen di hadapan Tuhan dalam kesempatan satu kali ini, dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman muda, ketika saya merenungkan ini, suatu hal yang sangat luar biasa. Komitmen akan terbangun di saat kita melakukan firman-Nya. Kalau kita lihat ayatnya ini, engkaulah sembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Kalau kita baca Mazmur 119 dari ayat yang pertama tadi, di situ dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita dalam kita membangun kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah perisai dalam setiap kehidupan kita. Inilah suatu kebenaran yang sangat luar biasa yang menjadi perenungan bagi setiap kita. God is my shield. Tuhan adalah perisaiku. Bukan suatu hal yang gampang atau mudah ketika kita mengatakan demikian. Ada wujud tindakan yang harus terus kita nyatakan dalam kehidupan ini. Yang telah saya bagikan tadi, beberapa cara. Ada beberapa faktor yang menghambat juga dalam kita menjalani kehidupan ini. Teman-teman muda sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Dalam kesempatan hidup saat ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saya perbuat selama ini kepada Tuhan dalam hidup ini? Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah pelindungku, apa yang sudah saya lakukan? Kitalah yang tahu, dan kita yang menentukan apa yang harus saya perbuat dalam kehidupan ini. Marilah untuk kita hidup, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi perisaiku. Bahwa karena Tuhan saya bisa seperti begini. Bahwa karena Tuhan saya dimampukan melewati proses ini. Bahwa karena Tuhan masalah ini terselesaikan. Bahwa karena Tuhan bersama dengan Tuhan sebagai perisaiku, saya bisa naik level 1 dan level berikutnya. Dalam menghadapi setiap kita dia berhadapan dengan proses masing-masing. Dengan tantangan kehidupan masing-masing. Tapi yang perlu kita sadar dan ingat, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu janjinya. Kalau kita percaya kepada dia, menerima dia, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan itu adalah kita, cepat kita sadari dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah, karena itu udah janjinya.
Sehingga apa yang terjadi ketika kita mengatakan bahwa God is my shield, Tuhan adalah perisaiku, sehingga akan terus menjadi berkat. Kehidupan kita akan terus memberikan dampak dalam setiap proses kehidupan kita. Kalau orang menaung di dalam Tuhan sebagai perisai, dia akan benar-benar menyadari dalam kehidupan untuk dia benar-benar hidup di dalam apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan dalam kehidupan ini. Engkaulah persembunyian perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Inilah perenungan untuk kita pada malam hari ini. Sebagai orang-orang muda yang hadir pada malam hari ini. Biar oleh kebenaran firman Tuhan, sharing ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita, bahkan menegur kita juga. Kalau kita jauh dari Tuhan, cepat sadar diri. Iblis pun makin terus bekerja ketika kita makin dekat sama Tuhan, dia akan terus bekerja bagaimana anak Tuhan ini jauh dari Tuhan. Jadi orang makin dekat sama Tuhan, tantangan makin dahsyat. Iblis pun makin bermacam cara. Di saat kita buka celah sedikit pun, di situ dia masuk. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, inilah menjadi pegangan dasar bagi kita. Bahwa hanya Tuhanlah perisai kita. Mari kita terus dalam setiap kata yang masih ada. Untuk kita terus hidup, berdampak dan memberkati. Karena Tuhan adalah perisai kita. God is my shield dalam hidup ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan sama-sama. Engkau adalah perisai bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak bisa melangkah sendiri, kami tidak bisa bertindak sendiri. Walaupun kami sering menjauh daripada-Mu, kami mohon ampun ya Yesus. Biar lewat pertolongan Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami hidup melakukan apa yang Tuhan mau dalam kesempatan hidup ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Ada amin saudara, anak muda. Yang mau bertanya bisa lewat dari kolom chat atau bicara sendiri, bertanya sendiri ya. Langsung buka mikrofonnya bisa bertanya sama hambanya. Silakan teman-teman yang ingin share pengalaman atau bertanya. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Saya sangat diberkati firman yang disampaikan pada hari ini itu menyentuh banget, dan itu sedang mengalami di masa-masa yang sangat mencekam, tetapi seperti itu akan menolong seperti itu. Dan sekarang ini ya jujur ya di masa-masa yang mencekam yang saya alami seperti itu, dan teman rumah saya teman tinggal saya di sini sedang mengalami ini positif COVID, dan saya sendiri ada sini harus mengurus dia dan sebagainya. Dia kan ini isolasi mandiri di tempat ini, dan bagi saya pribadi ya memang masih ada sedikit keraguan seperti itu, dan hanya satu keyakinanku, kalau memang waktunya Tuhan, karena kalau memang waktunya Tuhan panggil ya gak apa-apa, gak masalah. Seperti yang saya demi kalau saya juga dipanggil ya panggil kembali ke Tuhan seperti itu. Ya memang sih secara manusia ya pasti takut seperti mengurus orang yang demikian yang sedang mengalami sakit seperti itu. Tapi satu hal yang diyakini bahwa di sana ada pertolongan Tuhan, di sana ada Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang senantiasa memproteksi kita dengan kuasanya. Dan saya mau tanyakan malam hari ini,
bagaimana kita bisa tetap survive di masa-masa yang mencekam, di masa-masa yang sukar, bagaimana kita tetap teguh, bagaimana kita tetap terus kita hidup kita di masa-masa ini tetap memandang kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan. Apa rahasia, mungkin ada tips-tips yang dibagikan bagi kita semuanya seperti itu. Silakan, Kak. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana kita tetap survive ya, atau apa rahasia untuk kita tetap berdiri teguh dalam situasi yang terjadi saat ini ya, Kak Yeremia, yang sedang mengalami maksudnya isolasi mandiri oleh karena ada beberapa teman yang mengalami terkena dampak dari virus corona. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, rahasia yang membuat kita tetap berdiri yaitu ketika kita menyadari bahwa ada gonggong anjing. Ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan menjadi dasar, maka langkah yang kita ambil kesempatan untuk renungkan. Pandemi yang terjadi saat ini sedang memberikan kita banyak peluang kesempatan, teman-teman. Walaupun sudah ibadah tidak berjalan secara stabil, kita lebih banyak punya waktu di rumah atau di tempat kita masing-masing. Inilah peluang bagi kita. Ambil kesempatan untuk membangun mesbah bersama dengan Tuhan, yaitu renungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang diberikan kepada kita inilah menjadi satu rahasia penting bagi kita untuk kita bangun dalam setiap peluang yang ada saat ini. Yang berikutnya, bangun kehidupan doa kita dengan Tuhan. Bangun istilahnya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itulah rahasia untuk kita tetap survive, untuk kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Dalam menghadapi keadaan yang terjadi. Memang terkadang masalah yang terjadi, pandemi yang sedang terjadi, dan berbagai macam hal. Dunia ini akan terus bergejolak. Akan terus berakhir sampai masanya. Kejahatan akan terus meningkat. Di mana-mana. Bahkan orang-orang percaya pun akan mulai, kehidupan rohaninya mulai menjauh dari Tuhan. Karena mungkin ketakutan, kecewa, kekhawatiran, dan lain sebagainya yang menghimpit sehingga mulai menjauh. Tapi sebagai anak-anak muda, kita kembali diingatkan bahwa rahasia untuk kita tetap survive dalam setiap keadaan tidak ada cara lain selain firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud menjadi dasar hidupnya, itu juga menjadi dasar bagi hidup kita. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, dia tahu ketika kita berjuang, sekecil apapun dia akan hargai. Asalkan kita mau melakukan itu dalam kehidupan. Jadi dua rahasia ini ya, firman Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan. Bangun mesbah kita. Karena ini yang sedang terjadi saat ini. Orang mulai menjauh. Orang mulai sibuk. Dengan berbagai, padahal ini banyak peluang, banyak kesempatan. COVID ini kesempatan bagi kita. Dia sedang melihat kehidupan kita. Apa yang saya perbuat? Kalau kita mau lakukan bagaimana untuk memberhentikan COVID ini, tidak akan pernah bisa. Jakarta aja semakin meningkat saat ini. Dan berbagai macam hal yang lain terjadi saat ini. Tapi sebagai orang-orang percaya, inilah dasar bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Daud, aku berharap kepada firman-Mu. Ya, inilah dasar bagi setiap kita. Mungkin kalau kita bolong sering membaca firman Tuhan, seperti saya juga kadang bolong, kadang tidak membaca firman Tuhan, kadang membaca, tapi kita bangun terus. Karena inilah dasar bagi setiap kita. Dan kehidupan mesbah doa kita ke hadapan Tuhan. Itulah rahasia untuk kita tetap survive, teguh di dalam Tuhan. Kak Yeremia. Masih ada lagi? Bagaimana, Kak? Mungkin Kak lagi sibuk tak, Kak? Oke, yang lain mau bertanya silakan, mau menambahkan silakan. Silakan Adi Refor. Dari Bali. Silakan. Siapa lagi? Ada yang ingin mau sharing atau bertanya? Saya mau bertanya, Pak Gembala.
Oh, ini Kak Obed ya. Shalom Kak. Betul. Apakah kalau kita mati itu kita langsung ke neraka apa ke surga? Itu aja Kak pertanyaannya. Itu saja. Oh. Ada yang bisa Oke. jelaskan? Oke. Terima kasih ya Kak. Oke, Apakah kita- karena ini saya baca buku dari Kak Melki Koparihi ya. Jadi di sini saya belum ketemu kemarin ini. Kalau kita mati itu apakah langsung ke neraka apa ke surga begitu. Makanya saya mau sharing kepada gembala-gembala muda nih yang di sini mungkin bisa menjelaskan begitu. Terima kasih. Ya. Jadi sebelum saya menjawab, saya mau bertanya dulu ke Kak Obed. Kak Obed yakin tidak masuk surga? Ya kalau yakin sih yakin aja, tapi ada tapinya ini. Buat tapinya. What Hah? happened? Bagaimana Ren? Dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya tergantung perbuatan kita. Tapi di sini nih, kenapa dia bisa bertanya begitu? Apakah kita ke neraka, apa ke surga begitu kan? Karena kita sudah tahu bahwa kalau manusia masuk ke surga dan neraka itu adalah tergantung perbuatan baik, kan gitu toh? Menurut saya, mungkin dari menurut Pak Gembala, mungkin bagaimana? Ya, terima kasih. Sebenarnya ketika kita antara surga dan neraka, bukan tergantung perbuatan baik kita, seperti kayak teman kita di seberang sana. Kalau mereka harus beramal, harus berbuat baik sehingga mereka masuk surga. Kalau kita beda. Di saat manusia atau kita percaya, membuka hati kita untuk percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita menjadi otomatis surga menjadi milik kita. Jadi bukan suatu ukuran perbuatan baik kita menjadi suatu hal yang akan diperhitungkan untuk kita masuk surga apa neraka. Berbeda dengan yang mereka yang di seberang sana. Tapi kalau kita sebagai orang yang telah hidup menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis dia akan masuk surga. Soal dia tempatnya di mana, itu kembali kepada yang atas yang akan menentukan. Bukan karena kita berbuat baik sehingga kita masuk surga. Tidak ada seperti itu. Tapi karena iman kita di dalam Yesus, itu yang buat kita masuk surga. Kalau kita masuk neraka, kecuali kita tidak percaya kepada Tuhan, belum mau membuka hati. Dan inilah tugas bagi setiap kita. Sebagai anak-anak muda yang telah percaya untuk membawa orang, untuk percaya kepada Yesus. Sehingga mereka masuk surga, mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan kita. Jadi ini aja yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Kak Obed. Bagaimana Kak Obed atau teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Jadi Kak Obed bukan perbuatan baik ya, kita bukan kayak orang yang seorang sana. Jadi no, tapi iman kita dalam